Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah pagi ini? Semoga semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam pembelajaran daring atau online. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Masih tetap bersama dengan Ibu Sumiati. Kita mulai pembelajaran pagi ini. Mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam memahami semua materi. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan membahas melanjutkan bab 3 tentang dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Pertemuan 1 dan 2, semoga anak-anak sudah memahami materinya. Pada pertemuan 3 kali ini, mari mengamalkan sholat sunnah secara munfarid dan berjamaah. Sholat sunnah munfarid dan berjamaah, yakni sholat sunnah yang dilakukannya boleh secara munfarid ataupun secara berjamaah, tergantung situasinya. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Di dalam sholat munfarid dan berjamaah ini ada sholat taraweh, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Mari kita ulas masing-masing sholat sunnah tersebut agar kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sholat berjamaah dan sholat munfarid, kita ulas kembali bahwasanya sholat berjamaah artinya sholat yang dilakukan secara bersamaan, minimal 2 orang atau lebih, sehingga ada yang berposisi sebagai 1 orang imam dan yang lainnya menjadi makmum. Sedangkan sholat munfarid, yakni sholat yang dilakukan hanya secara sendirian saja, tidak bersama-sama atau berjamaah. Sholat sunnah yang boleh dilakukan baik secara munfarid atau berjamaah tadi antara pertama, yakni sholat taraweh. Ada yang pernah tahu itu apa sholat taraweh? Ya, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat mana yang mau dan mampu untuk dilaksanakan. Perbedaan jumlah rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan dengan khusyuk. Ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, diawali dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati dan diucapkan dengan lisan yang berbunyi
Usolli sunnatan tarwihi rok'ataini lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua yakni sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan jumlah bilangan rakaat ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat yang terbilang ganjil. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun waktu sholat witir adalah setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Untuk sholat witir ini tidak hanya di bulan Ramadan, di semua waktu boleh dilaksanakan. Waktunya kapan? Mulai setelah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh boleh melaksanakan sholat witir. Ketika hendak melaksanakan sholat witir, maka mulailah dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Untuk niat yang 2 rakaat, bunyinya usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang 1 rakaat berbunyi usolli sunnatan rok'atal witri lillahi ta'ala. Saya niat sholat 1 rakaat witir karena Allah Ta'ala. Bedanya 2 rakaat dan 1 rakaat ada di rok'ataini, itu kalau 2 rakaat, rok'atal kalau 1 rakaat. Bisa dipahami? Yang ketiga yakni sholat duha, yakni sholat sunnah yang sering disebut dengan sholat awwabin duha. Adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, sekitar jam 7 pagi, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta, hingga menjelang sholat duhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, dan paling banyak maksimal 12 rakaat. Tata cara pelaksanaannya tidaklah sulit, sama dengan cara pelaksanaan sholat pada umumnya. Dengan membaca niat usolli sunnatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Yang keempat yakni sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asya'an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Tata cara pelaksanaan sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lain, yakni dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar dan setelah tidur. Ini yang membedakan. Kalau sholat tahajud harus setelah tertidur. Walau hanya 5 menit, 10 menit, tapi sudah tidur sampai tidur, maka boleh. Yang kedua adalah jumlah rakaat, paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi, maka sebanyak-banyaknya. Dilaksanakan sendirian atau berjamaah boleh. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal.
Jika kita melaksanakan sholat tahajud, banyak manfaat atau keutamaan yang dapat kita ambil. Keutamaan sholat tahajud antara lain yang pertama dapat membentuk karakter kepribadian orang yang soleh. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Keempat, dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segala penyakit hati, iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengobati diri dari penyakit jasmani. Begitu banyak keutamaan sholat tahajud, mari kita lakukan. Ketika hendak melaksanakan sholat tahajud, diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Untuk 2 rakaat, berikut niatnya. Usolli sunnatat tahajjudi rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara pelaksanaan. Bacaan dan gerakan sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, dan sholat tahajud sama dengan bacaan dan gerakan sholat wajib. Yang membedakan hanya niat dan jumlah rakaatnya. Yang kelima adalah sholat tasbih, yakni sholat sunnah yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Secara lebih terperinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih terdiri dari 2 macam cara, yakni yang pertama dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya 4 dengan 2 kali salam. Sedang dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya 4 dan sekali salam. Dalam praktek pelaksanaannya, sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Ketika hendak melaksanakan sholat tasbih pada malam hari, hendak diawali dengan niat sholat tasbih 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi, dengan niat yang berbunyi usolli sunnatat tasbihi rok'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sedang untuk di siang hari dengan jumlah 4 rakaat langsung 1 salam, niatnya berbunyi usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatim mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya sebagai berikut. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih 15 kali. Ketika rukuk, membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari rukuk, membaca tasbih 10 kali. Saat sujud pertama, tasbih 10 kali. Saat sujud kedua, tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara sujud, tasbih 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu sebentar, membaca tasbih 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik awal maupun akhir, membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih setiap 1 rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 kali 4 rakaat. Totalnya adalah 300 kali bacaan tasbih. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Hikmah sholat sunnah. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan senantiasa diberi rezeki yang cukup oleh Allah. 2. Menambah kesempurnaan sholat fardu. Yang ketiga, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Keempat, mendatangkan keberkahan kepada rumah yang sering digunakan untuk sholat fardu. Dan yang terakhir, hidup terasa menjadi nyaman dan tentram. Paham anak-anak? Ya, selanjutnya kalau sudah paham ada tugas. Panduan tugas. Yang pertama, jawablah pertanyaan yang terdapat pada kuis. Batas maksimal pengumpulan tugas yakni hari Minggu tanggal 20 September 2020. Bagaimana jika tugas-tugas terdahulu ada yang belum? Silahkan dikerjakan maksimal tanggal 20 September 2020. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya semua maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.